وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ودعاته ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري السنة 12 شهرا منها 4 حرم وثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم والرجب مضار الذي بين جمادي وشعبان أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian fikih tematik ya. Kita mengambil tema dan mengambil momen Rajab dan Sya'ban karena memang hari ini kita masih berada di bulan Rajab, wabil khusus di pekan-pekan akhir bulan Rajab ya, tepatnya hari ini 26 Rajab 1444 Hijriah. Dan tentunya sepatutnya bagi seorang muslim mempelajari ada apa di antara bulan-bulan yang dikenal di dalam bulan-bulan Islam. Selama ini perhatian kita terhadap keistimewaan momen itu biasanya terkait dengan hari-hari istimewa, kemudian bulan-bulan istimewa. Namun itu pun berulang-ulang pembahasannya itu lagi. Kalau enggak Ramadan, Zulhijjah, kemudian Muharram. Tapi kita jarang mempelajari ada apa di balik misalnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Jarang dipelajari. Kemudian tentang Safar, bulan Safar itu juga termasuk yang jarang. Oleh karena itu nampaknya perlu ada kajian khusus tentang mengetahui apa peristiwa penting atau sejarah penting di balik penamaan bulan-bulan tersebut, dan juga ada hal apa yang istimewa yang diutamakan oleh agama ini pada waktu-waktu tersebut. Saya sendiri sudah membuat kurang lebih 5 atau 6 artikel tentang keistimewaan bulan-bulan di dalam Islam. Tentang Ramadan sudah sering dibahas dan sudah sering orang tulis. Kemudian Zulhijjah, Rajab, Sya'ban, Muharram, ini sudah pernah saya tulis artikelnya. Tetapi memang untuk Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya belum sempat ya. Semoga Allah mudahkan supaya bulan-bulan ya 12 bulan itu bisa kita pelajari apa masing-masing sejarahnya, apa masing-masing keistimewaannya. Pada kali ini kita akan bahas Rajab dan Sya'ban sesuai dengan momennya supaya kita tidak ketinggalan dari momennya. Baik, bagaimana sambutan generasi awal Islam terhadap 2 bulan ini, bahkan dengan Ramadan 3 bulan. Dalam sebuah hadis, semoga kelihatan ya, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah doa yang cukup familiar dan sering di-share di spanduk, di flyer, di medsos, di Instagram, macam-macam.
Sebagian ada yang tidak menyebut sebagai hadis, langsung dikutip doanya saja tanpa menyebut bersabda atau berdoa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berbunyi Allahumma barik lana ya, doa tersebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami hingga sampai bulan Ramadan. Jika doa ini dikaitkan sebagai hadis Nabi, maka para huffaz, para hafiz di sini bukan hafiz penghafal Quran, tapi para ulama hadis yang sudah sampai derajat mampu menghafal 500.000 hadis, itu hafiz. Bukan hanya menghafal tapi juga meneliti, kemudian mentarjih mana yang sahih, mana yang dhaif, dan seterusnya. Nah, menurut para huffaz, hadis ini statusnya memang lemah, dhaif. Kemudian kita barangkali bertanya-tanya, kalau memang ini hadis dhaif, kenapa para ulama masih juga menggunakan doa ini, atau menjadikan hadis ini yang temanya tentang doa dipakai juga oleh para ulama? Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, walaupun dia mengatakan ini hadis dhaif, tapi dia mengatakan ini hadis dalil. Karena jawabannya di bawah. Umumnya mereka tidak mempermasalahkan hadis dhaif jika bertemakan fadhailul a'mal. Jadi ada pandangan, dan ini merupakan pandangan yang mainstream, umum di kalangan para muhadditsin baik sejak masa salaf dan khalaf, bahwa hadis yang dhaif dengan syarat-syarat tertentu, nanti kita bahas juga, itu masih dibolehkan untuk fadhailul a'mal, bukan untuk akidah, bukan untuk menetapkan halal haram. Apa itu fadhailul a'mal? Seperti menggalakkan amal soleh, mendorong amal soleh, melembutkan hati, hal-hal terkait dengan akhlak, tentang tarbiyah ruhiyah, termasuk juga tentang zikir dan doa. Berdoa menggunakan kalimat sendiri itu pun diperbolehkan. Maka apalagi berdoa dengan meminjam redaksi yang bagus dari sebuah hadis walaupun dhaif. Coba, misal ibu-ibu berdoa mendoakan anaknya pergi ujian, ya Allah, jagoan saya sedang ujian, masuk ke kampus yang dia inginkan, kuatkanlah dia, mudahkanlah perjuangannya, dan berikanlah hasil yang terbaik. Lalu suaminya dengar, kata suaminya, tuh doa lu ada hadisnya enggak? Saya mau nanya, apakah doa kayak tadi ada hadisnya? Tidak ada. Dan apakah perlu pakai ada hadisnya doa kayak tadi? Tidak. Kenapa? Karena doa itu tergantung hajat. Kalau ingin doa-doa sifatnya duniawi dan spesifik banget, silahkan kita menyusun doa sesuai keperluan kita sendiri. Ya Allah, jadikanlah Rajab ini Rajab yang terbaik dalam sejarah hidup saya, dan jadikanlah Sya'ban ini Sya'ban yang paling istimewa dalam sejarah hidup saya. Kalimat susunan seperti tadi murni bikinan orang, tidak ada dalam Quran, tidak dalam hadis. Namun apakah terlarang? Tidak. Kenapa? Karena para salafus soleh pun banyak susunan doa karya mereka sendiri, bukan dalam Quran, bukan dalam hadis.
Imam Ahmad bin Hambal bercerita, 40 tahun lamanya saya mendoakan Imam Syafi'i di dalam doa solat saya. Padahal kita tahu doa solat sejak dari iftitah sampai innaka hamidum majid di tahiyat akhir, tidak ada doa untuk Imam Syafi'i. Rasul ajarkan tidak. Tapi ternyata Imam Ahmad bin Hambal mendoakan Imam Syafi'i di dalam solatnya 40 tahun. Berarti itu apa? Itu murni inisiatif susunan dari Imam Ahmad bin Hambal. Dan tak ada yang mengatakan itu terlarang. Itu doa bikinan sendiri. Maka apalagi jika ada sebuah doa yang kalimatnya bagus, yang berasal dari susunan sebuah hadis. Baik, sekarang kita lihat keterangan para ulama. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, qaddamna ittifaqal ulama 'alal amali bil hadisi dhaif fil fadhailil a'mal dunal halali wal haram. Kami telah sampaikan kesepakatan para ulama. Imam Nawawi mengklaim kesepakatan para ulama, ittifaq. Ulama sepakat bahwasanya hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal tadi, selama bukan menetapkan hukum halal haram. Kemudian yang kedua, Imam Al-Khattab Al-Maliki. Beliau pun menerangkan mirip dengan ucapan Imam Nawawi. Ittafaqul ulama ala jawazil amali bil hadisi dhaif. Para ulama telah sepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif fi fadhailil a'mal, dalam urusan fadhailul a'mal. Taib. Saya katakan apa yang mereka berdua sebut kesepakatan itu merupakan klaim. Kenapa? Karena pada faktanya ada ulama yang tetap menolak hadis dhaif dipakai untuk fadhailul a'mal. Apalagi untuk masalah akidah dan ketetapan halal haram. Siapa mereka? Sudah saya sebut namanya di bawah. Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnul Arabi, Syekh Ahmad Syakir, ahli hadis dari Mesir di awal abad 20. Lalu Syekh Al-Albani dari Albania, ya, kemudian juga Syekh Syuaib Al-Arnaud, ya, dan beberapa ulama kontemporer. Baik, walhasil mayoritas, bukan sepakat ya, tapi mayoritas mengatakan bahwasanya hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Itulah rahasia atau alasan kenapa para ulama udah tahu itu hadis dhaif tapi masih dipakai juga. Ternyata ini untuk fadhailul a'mal, bukan masalah akidah dan bukan masalah menetapkan halal haram. Namun para ulama yang mengatakan bolehnya menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, mereka menetapkan beberapa syarat. Ini syaratnya. Syaratul amali bil hadisi dhaifi fadhailil a'mal, syarat menggunakan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal, yang pertama alla yakuna syadidad dha'fi. Yang pertama, kedhaifannya tidak syadid, tidak parah, tidak berat. Misal salah satu rawi ada yang muttaham bil kadzib, ya, tertuduh sebagai pembohong atau wadha', pemalsu hadis, tidak ada, bersih dari orang-orang model kayak begitu. Lemah memang, tapi mungkin si perawi itu soduq lahu awham, dia orangnya jujur tapi kadang remeng-remeng pikirannya. Ya mungkin hafalannya pernah kacau di masa tuanya, tapi aslinya dia jujur. Dia bukan pembohong atau dituduh sebagai pemalsu hadis misalnya. Nah, ini aman dari orang-orang seperti itu. Syarat kedua, wa idkhula tahta aslin am. Isi hadisnya, konten kandungan hadisnya itu sesuai dengan ajaran umum Islam. Jadi tidak ada hal yang buruk, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Isinya baik-baik aja. Nah, doa tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, tidak ada yang buruk dari doa tersebut. Itu doa yang standar bagi seorang muslim, minta keberkahan dalam hidup di bulan A, di bulan B, dan seterusnya. Syarat ketiga, wa alla ya'taqid, dan tidak meyakini ya sunniyatahu bidzalikal hadis. Ketika mengamalkan hadis itu, dia tidak meyakini sebagai sunnah Rasulullah
alaihi salatu wassalam. Karena memang kedhaifannya tersebut sulit dipastikan sebagai asli dari Rasulullah. Sehingga syarat ketiga ketika mengamalkannya, dia tidak meyakini, dia tidak memastikan itu sebagai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tiga syarat ini jika terpenuhi, bolehnya menggunakan hadis dhaif tadi untuk fadhailul a'mal. Sementara para ulama lain ya ada yang menambahkan syaratnya, memperketat lagi. Apa syarat yang keempat? Yaitu tidak boleh sering-sering menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal. Apalagi masih ada hadis sahih yang bertemakan sama, maka itu lebih utama digunakan dibanding hadis yang dhaif. Karena keseringan menggunakan hadis yang dhaif biasanya akan melupakan hadis yang sahih. Bahkan bisa jadi orang lebih kenal dengan hadis yang dhaif dibanding dengan yang sahih. Taib. Saya ambil contoh. Pernah nggak mungkin di antara Bapak Ibu dengar penceramah kita mendorong kita untuk sedekah di bulan Ramadan dengan menganggap aktivitas sedekah di bulan Ramadan itu sedekah yang terbaik. Ya, dia kadang mendorong kita. Ternyata memang ada hadisnya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, afdhalus shadaqah fi Ramadan, sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Namun kata Imam Ibnu Hajar ini hadis dhaif. Namun dengan kedoifan yang tidak parah. Karena sebagian muhaddisin yang lain mengatakan ini hadis hasan. Seperti Imam Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan ini hadis hasan. Tapi kenapa Imam Ibnu Hajar mengoreksi Imam Tirmidzi? Karena di antara perawinya ada yang lompat sanadnya, istilahnya mursal, terputus sanadnya, sehingga dianggap itu hadis dhaif. Namun karena kedoifan yang nggak parah, para ulama kita pun sering menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk bersedekah di bulan Ramadan. Dan ditambah lagi ada hadis yang lain yang Bukhari yang menceritakan sedekah Rasul di bulan Ramadan itu luar biasa, sampai digambarkan karihil mursalah, sedekahnya Rasulullah bagaikan angin yang bertiup, alias ya nggak pakai pilihan, maksudnya nggak pilih kasih. Namanya angin bertiup kan nggak ada volumenya, besar. Kemudian apa lagi? Nggak pilih kasih, semua juga dapat. Ini gambaran sedekah Rasul di bulan Ramadan. Ini namanya fadhailul a'mal. Ketika ada yang dhaif, ada yang sahih, ya maka yang sahih itu yang dipakai. Namun ketika menggunakan yang dhaif, namun dia agak lebih spesifik maknanya, para ulama masih memberikan keringanan dengan alasan tadi, ya dengan syarat tadi. Baik. Itulah tentang latar belakang kenapa banyak ulama menggunakan Allahumma barik lana tadi. Baik, sekarang kita lihat dari Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataif al-Ma'arif, setelah dia membahas sanad hadis tadi, ya kira-kira 1 atau 2 paragraf dia membahas tentang kedhaifan hadis tadi, tapi dia mengatakan, silakan itu sudah saya kasih merah. Wa fi hadzal hadis dalil. Tetap dia katakan dalil. Di hadis ini merupakan dalil ala istihbabi du'ai bil baqa'i ila azmanil fadilah li idrakil a'mali salihah fiha. Bahwasanya ini menjadi dalil kita disunnahkan, istihbab, disunnahkan berdoa supaya ketemu waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang istimewa, momen-momen yang utama, supaya kita bisa beramal soleh di waktu itu. Fa innal mu'mina la yaziduhu umruhu illa khaira wa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Karena yang namanya orang beriman tidaklah bertambah umurnya kecuali dengan berbuat baik, dan orang mukmin yang paling baik adalah yang Allah panjangin umurnya dan amalnya semakin soleh. Baik, kita lihat di sini Imam Ibnu Rajab walaupun dia mendoifkan, tetap dia mengatakan ini hadis dalil. Tapi bukan akidah, bukan halal haram, hanya untuk fadhailul a'mal. Cukup banyak contohnya. Apa misalnya? Contoh yang lain. Doa buka puasa. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, ini dhaif kata para ulama, tapi 4 mazhab mengatakan tetap sunnah membacanya. Hari ini kita sering dapat broadcast
bid'ahnya membaca Allahumma lakasumtu. Tidak sunnah menurut 4 mazhab. Itulah kadang kita hanya membaca hadis tanpa membaca bagaimana syarahnya, bagaimana pandangan para fuqaha yang mereka habis-habisan belajar hadis dan fikih tentang masalah itu. Ya, kita hanya belajar di gambar-gambar, di poster-poster, di yang biasa diflayerkan di medsos, tanpa mau membuka kitab-kitab para ulama kita terdahulu. Justru 4 mazhab mengatakan itu sunnah. Bahkan ulama Arab Saudi, Syekh Utsaimin mengatakan salah satu doa menjelang buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu tersebut itu bagian dari sunnah. Walaupun dia mengatakan ini hadis, antara yang bilang dhaif dan juga ada yang bilang sunnah. Kenapa kok 4 mazhab mengatakan tetap sunnah? Kembali ke teori masalah tadi itu. Taib jamaah sekalian. Ya, itu tentang para ulama terdahulu dalam menyambut Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Baik, kemudian kita masuk kenapa dinamakan bulan Rajab. Ya, kenapa dinamakan bulan Rajab? Ya, diambil dari kata at-tarjib yang berarti at-ta'zim, pengagungan, pemuliaan. Nah, kira-kira apa rahasianya Bapak Ibu? Tadi di awal waktu pembukaan saya kutip sebuah hadis. As-sanatu ithna asyara syahron. Setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan namanya bulan-bulan haram. Wa thalathatu mutawaliyat. Dari 4 bulan ini ada 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian Rasul pun merinci 4 bulan tersebut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Nah, ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12 sama bulan 1. Kan Muharram bulan 1. Apa yang keempat yang masuk bulan-bulan haram itu? Rasul katakan wa Rajab mudharul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang keberadaannya terjepit di antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Nah, karena bulan Rajab masuk kategori Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, maka dia masuk at-ta'zim, ya, at-tarjib, yang dimuliakan. Nah, bagaimana pemuliaan mereka? Sejak zaman pra-Islam, itu bahasa lembut ya, pra-Islam. Bahasa tegasnya mah jahiliyah. Zaman Arab jahiliyah. Bahwasanya mereka punya kebiasaan perang antar suku, antar kabilah perang. Dan peperangan itu mereka liburkan begitu masuk 4 bulan ini. Dalam rangka memuliakan 4 bulan ini, mereka perang antar suku, libur perang antar kabilah, memuliakan bulan tersebut. Nah, begitu dakwah Islam muncul, Rasul dan para sahabat ada, mereka standar ganda. Mereka tidak saling memerangi sesama mereka karena mereka menghormati bulan-bulan tersebut. Tapi begitu dengan Rasul dan sahabat, tetap mereka melakukan serangan-serangan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin tetap diusir, dibunuh, disiksa sepanjang tahun. Mau bulan haram kek, mau bulan-bulan bukan haram kek, sama saja. Tetap kaum muslimin mengalami penyiksaan. Nah, kalau seandainya larangan berperang itu tetap berlaku, umat Islam nggak bisa melawan karena dianggap itu larangan berperang di bulan-bulan tersebut, sehingga mereka tidak bisa membela diri, maka bisa habis eksistensi umat Islam. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 36 yang mengizinkan kaum muslimin saat itu untuk angkat senjata. Wa qatilal musyrikina kafah kama yuqatilunakum. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka telah memerangi kalian. Sejak turunnya ayat itu, larangan berperang di bulan haram, 4 bulan tersebut pun terhapuskan, teramandemen. Udah nggak berlaku lagi larangan berperang di bulan-bulan itu. Umat Islam jadi bisa leluasa untuk membela diri sepanjang tahun, termasuk di bulan-bulan haram. Sampai zaman kita saat ini
larangan berperang di bulan haram sudah mansukh, sudah terhapus, alias sudah dibolehkan. Baik, ini saya ringkas dari penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sendiri juga menjelaskan mirip dengan penjelasan seperti itu, bahwasanya larangan berperang di bulan haram itu sudah dihapuskan. Itulah kenapa disebut bulan haram, karena diharamkan berperang. Ya, dan salah satu bulan tersebut adalah bulan Rajab. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tuhillu sya'airallah. Jangan kalian langgar syiar-syiar Allah. Ini maksudnya apa? Ini bagian ini lagi ngomongin tentang manasik haji. Wahai orang beriman, jangan kalian langgar larangan-larangan haji. Itu maksud dari la tuhillu sya'airallah. Wala syahrul haram, dan jangan langgar kemuliaan bulan haram. Apa itu? Tadi berperang tadi. Ya, ketika ayat ini belum turun At-Taubah ayat 36. Begitu turun At-Taubah ayat 36, maka larangan berperang sudah dihapus tadi. Kemudian hadis yang tadi sudah kita baca, as-sanatu 12 syahran. Baik. Lalu kemudian berbuat zalim atau maksiat secara umum di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab sekarang ini, itu dosanya lebih berbobot. Dosanya lebih berat. Hal ini berdasarkan At-Taubah di ujung, ya, silakan dibaca di situ. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim fihinna. Fihinna, apa fihinna? Di bulan-bulan tersebut, yaitu di bulan-bulan haram tadi, termasuk di bulan Rajab. Secara umum, larangan berbuat zalim berlaku kapanpun, bukan hanya di bulan haram, bukan hanya di bulan Rajab. Dalam hadis sahih Imam Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi faqad haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, aku telah haramkan berbuat zalim atas diriku. Wa qad haramtu bainakum, maka aku haramkan di antara kalian yang namanya zalim tadi. Fala tazolamu, maka janganlah kalian saling menzolimi. Hadis qudsi ini enggak nyebut kapan waktunya, berarti umum haramnya berbuat zalim itu semua. Namun spesial untuk bulan-bulan haram termasuk Rajab, dosanya lebih berat. Ngomongin orang di bulan Rabiul Awal dosa, ngomongin orang di bulan Rajab dosanya belipet. Ya, apalagi, dan maksiat lainnya, pokoknya bukan hanya itu, maksiat lainnya. Baik, kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Ai fi hadhil ashhur al muharramah, maksud dari fihinna di bulan-bulan tersebut, maksudnya adalah di bulan-bulan haram tadi. Li'annahu akadu ablagu fil itsmi min ghairiha, karena dosa di bulan-bulan tersebut itu lebih dalam, lebih berat dibanding bulan-bulan lainnya. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Kama annal ma'asiyah fil baladil haram tudha'af, sebagaimana bermaksiat di tanah haram Mekah Madinah itu pun juga dosanya berlipat-lipat. Secara momen ada bulan haram, secara tempat ada tanah haram. Tanah haram, Haramain, Mekah Madinah. Nyolong sendal di masjid kita haram, nyolong sendal di Masjid Nabawi dan Masjid Haram lebih berlipat-lipat keharamannya. Ya, karena masih ada. Walaupun di Masjidil Haram, ya, namanya kehilangan sendal tuh ada. Ini bukan cerita aneh. Mungkin jamaah haji atau umroh pasti pernah tahu itu cerita-cerita dari teman-temannya yang mengalami hal tersebut. Ya, apakah di Mekah dan Madinah tidak ada maksiat, Bapak Ibu? Ada ya. Ya, selama diisi sama manusia, dan manusia itu tempatnya salah dan dosa, pasti ada maksiat. Nah, orang yang melakukan maksiat di tanah-tanah haram, kata Imam Ibnu Katsir, tudha'af, berlipat. Sama sebagaimana di bulan-bulan haram. Maka ini juga menjadi alasan yang kedua disebutnya dengan bulan-bulan haram,
yaitu haramnya berbuat zalim, itu lebih ditekankan lagi. Baik, ini salah satu juga di antara keistimewaan bulan Rajab. Lanjut. Dianjurkan berpuasa di bulan Rajab secara global. Ada hadis secara khusus diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sa'id bin Jubair ditanya oleh salah satu muridnya. Sa'id bin Jubair ini ahli tafsir, murid langsung Ibnu Abbas, dan beliau orang Ethiopia. Sa'id bin Jubair ditanya, apa sih yang dilakukan oleh Rasul ketika bulan Rajab? Lalu Sa'id bin Jubair pun menyampaikan pertanyaan itu, mengingat pertanyaan itu dengan jawaban Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta nakul la yuftir. Saya mohon maaf, ini belum ada terjemahannya, bisa ditulis sendiri. Kata Ibnu Abbas, ya, kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yasumu hatta nakul la yuftir. Dulu Rasul di bulan Rajab dia berpuasa sampai-sampai kami mengatakan dia tidak pernah meninggalkannya. Berarti sunnah enggak? Sunnah. Wa kana yuftir hatta nakul la yasum. Tapi Rasul juga pernah tidak berpuasa di bulan Rajab. Rasul juga pernah meninggalkan. Sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak melakukannya. Ya emang sunnah berarti. Ya, karena itulah Rasul meninggalkan, karena bukan wajib, makanya Rasul meninggalkan. Maka hadis ini menjadi dalil yang sangat kuat kesunahan puasa di bulan Rajab, dan dia bukan bid'ah. Silahkan mau di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Yang penting jangan di tanggal 32, karena nggak ada tanggal 32. Ya, jadi terserah, silahkan. Adapun hadis-hadis keutamaan di bulan Rajab, puasa khusus, tanggal sekian pahalanya demikian, tanggal anu pahalanya anu. Kata Imam Ibnu Hajar, Imam Son'ani, Imam As-Sam'ani, Imam Asy-Syaukani, dan lain-lain, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang itu. Umumnya rata-rata antara dhaif dan palsu memang. Ya, antara dhaif yang parah hingga sampai yang palsu. Tapi untuk yang global, silahkan dia mau tanggal berapa aja berpuasa di bulan Rajab, itu sunnah. Silahkan, karena Rasul melakukannya. Ya. Nah, ini saya tambahkan dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi hidup kurang lebih 2 atau 3 abad yang lalu. Ya, beliau ulama Mesir. Ya, beliau mengatakan yundabu shaum syahrul Rajab wa Sya'ban bi ittifaqi thalathati minal a'immah. Dianjurkan berarti sunnah. Berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban menurut kesepakatan 3 mazhab, 3 imam mazhab. Wa khalafal Hanabilah. Yang berbeda golongan Hanabilah. Ini bagi mereka tidak sunnah. Ini sudah saya sebut. Yang tidak menyukai saum di bulan Rajab bukan hanya Hanabilah, tapi juga Umar bin Khattab dan putranya Ibnu Umar. Dalam kitab Imam Ibnu Abi Syaibah yaitu Al-Musannaf, itu diceritakan bahwa Umar bin Khattab keliling pasar nyariin orang yang lagi puasa Rajab, disuruh batalin sama dia. Ya, lalu kisah ini dijadikan dasar oleh golongan Hanabilah atau Hambaliyah tentang tidak dianjurkannya berpuasa di bulan Rajab. Tapi jumhur ahli fikih mengatakan itu sunnah berdasarkan hadis ini. Dan satu hadis lagi, saya juga lupa narok nih kayaknya nih, ya. Satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Mujibah Al-Bahili. Ya, dia datang ke Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Ya Rasul, masih ingat sama saya enggak? Masih kenal sama saya enggak? Rasul nanya, "Man anta?" Kamu siapa? Ana Al-Bahili, alladzi faraqtuka fi amil awal. Saya Al-Bahili, kan kita pernah ketemu tahun kemarin. Setahun lalu kita pernah ketemu. Ya. Nah, Rasul nanya, "Ma ghayyaraka?" Apa yang bikin kamu berubah? Ya, kalau bahasa kita, kok lain sekarang? Ma ghayyaraka. Kok lain sekarang? Wa kunta hasanal hay'ah.
Rasul bilang, dulu kamu hasanal hay'ah, cakep, enak dilihat, nih sekarang apa jadi begini? Ya, apa sih kalau istilah kita, ganti casing lah tuh orang, berubah gitu. Apa jawaban si pemuda tadi? Ma'akaltu illa bilail mundhu faradtu. Saya tidak pernah makan kecuali malam doang semenjak berpisah denganmu. Berarti apa? Puasa. Makanya malam doang berarti puasa. Semenjak berpisah denganmu berarti setahun penuh dia berpuasa. Istilahnya puasa apa? Puasa dahr. Ya, puasa sepanjang tahun, nggak pakai pre, puasa dahr. Ya, bukan puasa dahar. Dahar makan mulu, bukan puasa malah. Taib. Kemudian ternyata Rasulullah bukan memuji, Rasulullah bukan wah hebatnya anak muda, enggak. Rasul malah berkata, lima azabta nafsaka, kenapa engkau siksa dirimu sendiri. Kalimat ini menunjukkan Rasul enggak setuju. Kalau setuju tentu Rasul akan memujinya, minimal mendiamkannya. Tapi ternyata Rasul malah nanya, ini istilahnya istifham ingkari, pertanyaan untuk menunjukkan ingkar. Rasul enggak suka. Kenapa engkau menyiksa dirimu sendiri? Lalu kata Rasul, wa in kunta labudda fa'ila, kalaupun engkau pengen juga berpuasa, maka sum fi syahris sabr, berpuasalah kamu di bulan kesabaran. Apa bulan kesabaran Bapak Ibu? Itu nama lain dari bulan Ramadan. Berpuasalah di bulan Ramadan. Wa yaum fi kulli syahr, dan puasalah satu hari sebagai tambahannya di bulan-bulan lain. Silakan, itu tambahannya. Ternyata si pemuda ini kaget, dia biasanya setahun di courting cuma 1 bulan. Dia ngerasa energinya masih kuat, maka dia berkata, ya zidni ya Rasulullah fa inna bikuwah. Rasul, tambahin, saya masih kuat. Maka Nabi pun menambahkan dengan wa yaumain fi kulli syahr. Ya udah, tambahannya 2 hari setiap bulan. Dia pun berkata, zidni, tambahin lagi, saya masih kuat. Nabi bilang 3 hari itu tambahannya. Dia pun nambah lagi, minta zidni, tambahin lagi, saya masih kuat. Lalu jawaban Rasul apa? Sum fi ashhuril hurum tsumma truk, berpuasalah kamu di bulan-bulan haram lalu tinggalkanlah. Rajab termasuk? Ketika Rasul katakan berpuasalah di bulan-bulan haram, Rajab termasuk? Termasuk. Tsumma truk, lalu tinggalkanlah. Itu kalimat menunjukkan sunnah, enggak wajib. Maka Nabi bilang lalu tinggalkan. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Said Sabiq mengatakan sanadnya jayyid. Sanadnya jayyid. Artinya jayyid, bagus. Artinya ini hadis bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa ada tarjih dari Syekh Abdullah Al-Faqih. Apa tuh tarjih? Tarjih itu kalau bahasa gampangnya komparasi dalil antara 2 pendapat yang berbeda, dipilih mana yang lebih kuat. Atau sederhananya gitu, tarjih. Tarjih Syekh Abdullah Al-Faqih, dia mengatakan pendapat yang paling kuat adalah sunnah, bukan pendapat golongan Hambaliyah tadi yang mengatakan tidak disunahkan berpuasa di bulan Rajab. Wa min hilali hadhihi nukul yatadakhul lana jaliyan annal mas'alata khilafiyah bainal ulama. Dari sini, dari kutipan ini jelas kata beliau bahwasanya masalah ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Wala yajuz an takun min masailin niza' wa syiqaq bainal muslimin. Enggak boleh menjadikan masalah ini sebagai sumber perpecahan di antara kaum muslimin. Bal man qala biqaulil jumhur minal ulama lam yasrib alaih. Seandainya ada di antara kita ikut pendapat mayoritas bahwa puasa di bulan Rajab itu sunnah, maka dia enggak boleh diejek, enggak boleh diledek. Wa man qala biqaul Hanabilah lam yasrib alaih. Sama untuk orang yang ikut pendapat golongan Hanabilah bahwa shaum Rajab itu tidak ada, dia pun juga enggak boleh diledek. Namun beliau sendiri mengatakan di ujung kalimatnya, summa innar rajih, pendapat yang lebih kuat adalah minal khilaf al-mutaqaddim, ya, terhadap perbedaan yang sudah berlalu ini, madhabul jumhur, yaitu pendapat yang mayoritas, itu yang lebih kuat kata beliau. La madhabal Hanabilah, bukan pendapat golongan Hanabilah tadi. Taib jamaah sekalian, saya pribadi ikut pendapat ini, bahwasanya pendapat yang lebih kuat saum di bulan Rajab secara mutlak adalah sunnah berdasarkan hadis-hadis sahih tadi.
yang sudah kita bahas. Taib. Isra dan Mi'raj. Kapan terjadinya? Paling masyhur di negeri-negeri muslim, mereka mengatakan 27 Rajab. Isra terjadi, ya, bahkan sampai ada surat tersendiri, Al-Isra. Mi'raj terjadi, ya, Allah abadikan dalam surat An-Najm. Yang para ulama berbeda itu bukan masalah peristiwanya, kapan hari haknya. Itu sejarawan, ahli hadis, ahli tafsir, ya, itu tidak ada yang sepakat tanggal hari haknya. Tapi yang masyhur di dunia Islam, di masyarakat kaum muslimin adalah besok 27 Rajab. Namun di sini Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dia ngasih tahu, ada yang bilang Rajab, ada yang bilang Rabiul Akhir, ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang Syawal. Tuh, beda. Ya. Ada yang bilang juga, oh nggak bener 27 Rajab, itu palsu, ada yang bilang begitu. Taib. Ini saya ambil contoh, wa qad ruya annahu fi syahri Rajab hawaditsun azimatun lam yasi syai'un min dzalik. Telah diriwayatkan bahwasanya di bulan Rajab terjadi peristiwa-peristiwa agung, namun tak satu pun yang sahih tentang itu. Ini kata Imam Ibnu Rajab. Ya, faruya anna Nabi alaihi salatu wasallam wulida fi awali lailati minhu. Malah ada yang bilang Rasul dilahirkan malam pertama bulan Rajab. Coba beda nggak sama di Indonesia? Di Indonesia kelahiran Rasul kapan? 12 Rabiul Awal. Ternyata ada yang mengatakan di antara ahli sejarah, Rasul lahir di malam pertama bulan Rajab. Wa annahu bu'itsa fi sab'il ishrin minhu. Malah ada yang bilang Rasul diutus, bu'itsa itu diutus menjadi seorang rasul, ya, di apa kalau bahasa gampangnya itu, dilantik ya menjadi seorang rasul itu di 27 Rajab. Padahal kita tahu Rasul dilantik menjadi seorang Rasul ketika Al-Quran ayat pertama turun. Dan itu kapan kejadiannya? Di bulan Ramadan. Al-Quran yang bilang. Ya, oke, kita lanjut. Wakil, ada juga yang bilang fil khamis wal ishrin. Isra Mi'raj terjadinya di 25 Rajab. Lalu kata Imam itu Rajab, wala yasi syai'un min dzalik. Yang kayak gini juga nggak ada yang sahih. Kemudian beliau pun meriwayatkan dengan sanad yang juga tidak sahih dari Imam Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad ini cucunya Abu Bakar. Annal Isra'a bin Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa Isra'nya Rasulullah kana fi sab'i wa ishrin, terjadi di malam 27 min Rajab, bulan Rajab. Namun wa ankara dzalik Ibrahim al-Harbi wa ghairuh, hal ini diingkari oleh Imam Ibrahim al-Harbi dan yang lainnya. Maksudnya diingkari penanggalan tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini di bawah ya. Keragaman pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj menunjukkan bahwa yang pertama, yang terpenting dalam sejarah itu bukan tanggal-tanggalnya, tetapi apanya? Peristiwa sejarah itu sendiri dan apa hikmahnya. Ya, sebab bisa jadi budaya nyatet tanggal itu belum menjadi budaya saat itu. Jangan kata saat itu, zaman nenek kakek kita pun bisa jadi belum menjadi budaya. Pernah saya sampaikan di sini kan, kita nanya ke buyut kita, ke kakek nenek kita, Kong, engkong kapan lahir? Engkong lahir rel kereta di Kebayoran belum ada. Itu patokannya. Jadi patokannya bukan tanggal, dari peristiwa ternyata. Nenek kapan lahir, Nek? Nenek lahir tuh pohon asem yang gede banget tuh belum ada dulu tuh. Patokannya pohon asem depan rumah. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya kapankah Rasul lahir, semua sepakat dari peristiwa apa? Tahun gajah. Sepakat semuanya. Nggak ada yang beda pendapat para sejarawan. Tahun gajah. Itu tahun penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah. Semua sepakat. Tapi begitu tanggalnya, apakah 12 Rabiul Awal? Itu yang paling masyhur di dunia Islam. Apakah 14, ada yang nyebut 20, bahkan ada yang nyebut tadi 1 Rajab. Itu. Ya, namun tadi sudah saya bahas di awal, yang paling terkenal di dunia Islam memang 27 Rajab. Nah, untuk kajian ilmiah seperti ini di majelis silahkan. Tapi untuk dibahas di warung kopi jangan. Yang kayak gini akan memunculkan fitnah. Besok Isra Mi'raj ya peristiwanya.
Kita lagi ngobrol di warung, lagi beli sayur. Bu, itu nggak ada dalilnya. Jadi berantem langsung. Kenapa? Bukan majelisnya. Kalau bukan majelisnya, pembahasan kayak tadi tahan. Mendingan kita bahas yang kayak gitu di ruang-ruang khusus, di kuliahan, di kelas, di majelis taklim. Kenapa? Karena emang ada dasar. Oh, kayak gitu. Tapi kalau dalam di perbincangan warung kopi misalnya atau yang kayak begitu, ini bahaya karena khawatir malah ribut dan fitnah besar di masyarakat. Baik. Kita masuk Sya'ban. Ya, kenapa disebut Sya'ban? Diambil dari kata tasya'aba. Tasya'aba artinya mencar-mencar. Nah, apa latar belakangnya? Orang Arab jahiliyah 1 bulan sebelum Ramadan itu punya kebiasaan mencar-mencar nyari air buat persediaan musim panas yang biasanya airnya kering di bulan Ramadannya. Nah, gara-gara itulah sebulan sebelum Ramadan disebut Sya'ban, bulannya mereka berpencar-pencar nyari air. Ini dikisahkan oleh Imam Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar bilang juga begitu. Taib. Ya, Ramadan secara bahasa artinya apa? Syiddatul har, panas banget. Lalu kata Imam Abul Hasan Al-Mawardi, ya hina furidha wafaqa bi syiddatil har. Ramadan itu selalu ya bertepatan dengan musim panas. Ya, bertepatan dengan musim panas. Itulah kenapa Sa'ban di bulan Sya'ban ya mereka nyari air karena bertepatan mulu di bulan Ramadan dengan musim panas. Nah, kalau Indonesia enak Ramadan musim hujan kadang. Ya kadang panas, kadang musim timun suri tambahannya kalau di kita gitu. Taib. Apa keistimewaan bulan Sya'ban? Dia bulan dianjurkan puasa sama seperti Rajab tadi. Jadi kalau kita pikir-pikir, ini merupakan warming up, pemanasan. Apa? Scratching ya kalau orang lagi mau senam itu. Ya, pelemesan lah biar kagak kaku, biar kagak kram gitu. Supaya nanti nggak kaget begitu Ramadan. Ini ada 2 hadis, ya kita ambil yang pendek aja karena secara makna juga sama yang pertama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahron aksar min Sya'ban. Rasul tidak pernah berpuasa dalam 1 bulan melebihi bulan Sya'ban. Maksudnya dalam konteks puasa sunnah. Ya kalau puasa wajib jelas Ramadan. Untuk puasa sunnah di antara bulan-bulan yang lain, menurut kesaksian Aisyah, Sya'ban adalah bulan yang paling banyak Rasul lakukan. Nah, tentu kita mau tahu apa ya keistimewaannya, apa rahasianya, kok Sya'ban Rasul sering banget berpuasa. Ini dia. Karena dia bulan diangkatnya, direkapitulasi amal manusia. Bukan hanya amal soleh, amal salahnya juga. Semua direkap. Ya, nih yang ngomel sama bini kumpulin semua. Ya, yang bini dikit-dikit dikatain, lu tua belum udah pikun. Nah, kadang-kadang gitu suami. Kadang juga begitu, istri ngomelin suami juga begitu. Abang masih 40, uban udah bejibun banyak banget. Nah, ini ada amal soleh, ada amal nggak soleh, semua direkap tuh, mau laki bini, mau anak, orang tua ke anak, kita sama tetangga, kita sama kantor, semua hak-hak kita, semua direkap. Hak dengan Allah peribadatannya. Lalu kata Rasulullah, Sya'ban baina Rajab wa syahr Ramadan yakfulun nas anhu. Sya'ban itu di antara Rajab dan Ramadan banyak orang lalaikan kata Rasul, banyak orang lupa. Yurfa'u fihi amalul ibad, itu bulan di mana amal manusia lagi diangkat. Fa uhibbu alla yurfa amali illa wa ana shaim, maka aku suka, aku pengen pas banget amalku diangkat bertepatan aku lagi puasa. Itulah kenapa Rasul berpuasa di bulan Sya'ban. Taib. Jadi kalau rekapitulasi tahunan itu di bulan Sya'ban. Rekapitulasi pekanan di Senin dan Kemis. Berdasarkan hadis Sahih Muslim, amal manusia pekanan juga ada yang diangkat.
yaitu Senin dan Kemisnya. Itulah kenapa juga Senin dan Kemis berpuasa, supaya pas banget lagi diangkat amal kita pas bertepatan sedang berpuasa. Taib, hadis ini ya kata Imam Baihaqi statusnya hasan, namun ada yang mengatakan sahih, ya seperti ya Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan ini hadis sahih. Kemudian ada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini malam yang mulia. Hadisnya diriwayatkan oleh 8 sahabat Nabi. Satu sama lain riwayatnya, jalurnya saling menguatkan, sehingga para ahli hadis mengatakan hadis kemuliaan nisfu Sya'ban itu sahih. Sudah saya sebut siapa aja, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Syuaib Al-Arnaud dan seterusnya. Mereka mengatakan hadis kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu sahih. Bagaimana bunyinya? Yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi, Allah menampakkan rahmatnya kepada hambanya, Lailatan nisfi Sya'ban min Sya'ban, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Fayakfiru li ibadih, dalam hadis lain fayakfiru li jami'i khalqih. Di malam nisfu Sya'ban Allah ampunkan semua hambanya, illa, kecuali ada yang kagak diampunin nih. Ada yang enggak masuk kategori mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Siapa mereka? Di hadis ini disebut 2. Nanti kita lengkapin dengan hadis lain ya. Yaitu pertama musyahin. Musyahin, siapa musyahin? Orang yang lagi bertengkar. Kalau di malam nisfu Sya'ban dia belum bai'an, belum berdamai, dia nggak termasuk musyahin. Coba Bapak Ibu, pernah nggak ada yang dapat entah di grup WA atau di mana, menjelang nisfu Sya'ban, menjelang tanggal 15 Sya'ban, itu ada yang nge-share maaf-maafan. Ya, bukan hanya menjelang Ramadan, tapi menjelang nisfu Sya'ban ada yang ya nge-share maaf-maafan. Dulu saya bingung juga, ini apa ya maksudnya? Apa momennya gitu? Ternyata kita baru ngeh, mungkin karena ini, supaya mereka nggak termasuk kategori orang yang bermusuhan, bertengkar, mereka pun bermaaf-maafan. Yang kedua, waqatilin nafs, pembunuh. Selama dia belum bertobat, sebagaimana yang bermusuhan tadi, selama belum bertobat, maka 2 kelompok ini enggak termasuk mendapatkan ampunan. Apa kelompok yang ketiga? Dalam riwayat yang lain, yaitu musyrik, orang yang masih melakukan kesyirikan, yang belum bertobat dari kesyirikannya, juga tidak mendapatkan ampunan. Tentunya orang kafir masuk di dalamnya. Baik jamaah sekalian, di hadis ini tidak menyebutkan tentang mesti ngapain-ngapain di malam itu. Ya, hadis ini hanya menceritakan keistimewaan, keunggulan malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu akhirnya para salaf terdahulu, sejak zaman dahulu, ya zaman tabi'in dan sebelumnya, mereka melakukan segenap amal ibadah di malam nisfu Sya'ban. Ya, oleh karena itu di malam nisfu Sya'ban hendaknya umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh yang bersifat mutlak, umum, tidak terikat, seperti tilawah Al-Quran, silahkan. Yang pengen sedekah, silahkan. Ya, pakai mobile banking, suami ke istrinya, "Neng, nih sedekah." Kata istrinya, "Bukan sedekah bang, emang belanja buat besok ini mah." Ya sedekah juga sebenarnya. Sedekah suami kepada istri kan wajib, itu nafkah wajib. Ya, zikir, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan sholat malam umum, silahkan. Yang kayak gini semua ulama sepakat boleh, bukan bid'ah. Ini perilaku salafus soleh. Yang para ulama khilafiyah itu masalah nisfu Sya'ban, aktivitas di beberapa masjid dan musola yang bawa air, kemudian ada baca yasin, ada sholat sunnah tasbihnya. Itu khilafiyah fikih sejak zaman tabi'in.
Sebagian ada yang mengatakan bid'ah, ini udah saya itemin tuh. Sebagian ada yang mengatakan bukan bid'ah, di bawahnya ini bukan bid'ah. Ya, kita lihat siapa aja mereka, para ulama yang mengatakan itu bid'ah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, fuqaha Madinah, murid-muridnya Imam Malik, Ibnu Abi Malikah, Atha bin Abi Rabbah, ya, kemudian Al-Auza'i dari Syam, mereka mengatakan itu bid'ah. Sementara tabi'in yang lain di Syam, Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, ya, dan Ishaq bin Rahawai, ahli hadis, ya, ahli fikih juga, beliau berkata, ya, ini bukan bid'ah. Bahkan mayoritas fuqaha, mayoritas ahli fikih, hal yang sunnah atau nadab, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika manusia sholat malam nisfu, ya, di nisfu Sya'ban itu seorang diri atau berjamaah secara khusus, itu dilakukan oleh para salaf, kata beliau, maka itu lebih baik, itu bagus. Walhasil ini khilafiyah fikih di antara para fuqaha. Baik, ini saya tambahkan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Imam Al-Faqihi wafat 272 Hijriah. Ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal wafat 241. Ya, jadi kira-kira ini masuk kategori zaman tabi'ut tabi'in. Beliau bercerita tentang perilaku orang-orang terdahulu hingga sampai di masa dia. Berarti kalau terdahulu zaman siapa itu? Kalau dia tabi'ut tabi'in berarti zaman siapa itu? Ya, antara tabi'in atau zaman sahabat. Apa kata beliau? Amalan penduduk Mekah di malam nisfu Sya'ban dan keseriusan mereka, kesungguhan mereka beribadah karena keutamaan malam tersebut. Penduduk Mekah dari dulu sampai hari ini, maksudnya zaman dia, ya, jika datang malam nisfu Sya'ban, maka mayoritas laki-laki dan perempuan keluar menuju Masjidil Haram. Mereka sholat, mereka tawaf dan menghidupkan malam itu sampai pagi, membaca Al-Quran di Masjidil Haram sampai khatam semuanya. Kalau di Indonesia cuma sampai Isya doang. Ini sampai pagi, sampai khatam. Dan mereka sholat, di antara mereka ada yang sholat malam sampai 100 rakaat. Dan tiap-tiap rakaat baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 10 kali. Lalu mereka mengambil air Zam-Zam. Kalau di kita air ledeng, di kita mah ya, Zam-Zam kejauhan masalahnya. Ini pakai air Zam-Zam. Lalu mereka meminumnya, mandi dengannya, dan juga menyembuhkan yang sakit dalam rangka mencari keberkahan pada malam tersebut. Ini saya kutip dalam kitab Akhbar Mekah, kitab sejarah, ya, yang terjadi di masa lalu di kota Mekah. Taib, ini menjadi dasar bagi pihak yang mengatakan itu bukan bid'ah. Karena ini perbedaan fikih di antara para ulama. Apa dong sikap kita? Sikap kita adalah silakan ambil bagi yang tidak melakukannya. Oh, saya tidak melakukannya. Itu bukan budaya fikih saya. Sejak zaman orang tua saya, zaman kakek saya dan buyut saya, enggak ada aktivitas itu sampai zaman saya. Silakan ambil pendapat yang tidak melakukan, tapi dia tidak boleh mengingkari yang melakukan. Yang melakukan pun juga silakan ambil pendapat sesuai yang dilakukan oleh para salaf ini. Tapi dia pun juga nggak boleh ngata-ngatain kepada yang tidak melakukan. Kadang dua-duanya sama-sama nyerang, walaupun mungkin nyerangnya tidak langsung begitu, ya, mungkin dalam obrolan biasa. Siapa itu yang melakukan? Biasa, Wahabi mah beda. Jangan. Siapa yang melakukan kayak gitu? Biasa itu mah, ya, ahlul bid'ah, juga nggak boleh. Ya, sama-sama nyakitin hati saudara. Ya, sama-sama melukai perasaan saudara. Makanya para fuqaha bilang begini, orang yang belum mengetahui perbedaan fikih para ulama, berarti dia belum mencium aroma fikih. Aromanya belum kecium, apalagi fikihnya. Itulah pentingnya mengkaji masalah-masalah kayak begini, ngelihat dari bukan hanya satu sudut pandang, satu madrasah pemikiran, satu ustadz saja, tapi kita lihat, kumpulkan, oke, begitu. Nah, baru kita ambil sikap. Bagaimana sikap kita? Imam Sufyan Al-Thawri berkata,
idza ra'aitar rajul ya'malul 'amal alladhi qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairah fala tanhah. Jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, ya contohnya masalah tadi atau masalah-masalah yang lain ya, bukan hanya masalah itu. Padahal engkau punya pendapat sendiri, kita punya pendapat yang lain dibanding dia. Fala tanhah, jangan larang dia, jangan cegah dia. Sebab kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit nyela, dikit-dikit nyinggung, dikit-dikit nyinyir, kapan kita dewasanya dengan perbedaan fikih? Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau berkata, para ahli fatwa, mufti sering berbeda fatwanya, yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Betul nggak? Coba contoh yang paling modern apa? Fatwa halal haram tentang apa? GoPay, betul. GoSend, GoFood. Yang satu bilang riba, yang satu bilang enggak riba, kan begitu ya? Tapi ustadz-ustadz yang bilang riba, ketika ngumpul dengan ustadz-ustadz DSN Dewan Syariah Nasional yang bilang itu enggak riba, akur mereka, ketemu duduk bareng, pelukan, ahlan-ahlanan. Tapi yang bawah ini yang kadang rame, serem-serem, ya langsung nyerang yang tidak sama dengan sebutan, macam-macam lah. Jangan. Kata Imam Yahya bin Sa'id, mufti yang mengharamkan, mufti yang berpendapat haram, tidak pernah menganggap mufti yang bilang halal telah binasa, ya gara-gara dia menghalalkan. Kebalikannya, mufti yang bilang halal juga tidak mengatakan kepada yang pihak yang mengharamkan, Anda yang binasa. Tidak, semuanya akur, baik-baik aja. Inilah adab. Download fikih para ulama, tapi jangan lupa download pula adabnya. Karena banyak orang sekarang mempelajari fikih tanpa pelajari adabnya, yang terjadi adalah ribut, berantem, kaku, dan musuhan sesama muslim. Ya, akhirnya harusnya agama membuat kita semakin soleh, semakin kuat ukhuwah, malah justru semakin ribut sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat tema kita pada pagi hari ini. Barangkali ada diskusi, silakan jika ada yang perlu kita diskusikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.